Oke, kembali lagi dengan saya Aziz. Di sini kita akan mulai belajar Laravel, mulai dengan create, read, update, dan delete. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi di sini saya menggunakan Laragon ya sebagai servernya. Kita langsung aja start. Jadi sebagai web server dan database servernya menggunakan Laragon. Nah, ini udah jalan servernya 80 dan 3306. Nah, untuk membuat project Laravel, kita buka dulu dokumentasinya. Oke, nah di sini kita langsung ke halaman Laravel ya. Saya ulangi lagi, Laravel. Nah, ini websitenya. Laravel sekarang sudah sampai Laravel 11. Nah, syarat untuk Laravel 11 itu minimal PHP-nya sudah 8.2. Nah, punya saya ini PHP-nya sudah 8.3. Jadi sudah bisa memakai Laravel 11. Nah, untuk bedanya apa sih? Untuk bedanya, untuk Laravel 11 itu lebih ringkas struktur foldernya. Tapi kalau untuk hanya praktek CRUD itu tidak terlalu berbeda. Oke, kita akan langsung membuat projectnya aja. Nah, pertama kalian sudah harus menginstal Composer ya. Kalian sudah harus melakukan instalasi Composer. Mungkin nanti saya buatkan terpisah videonya untuk instalasi Composer. Nah, selanjutnya komennya create project Laravel terus nama projectnya. Oke, gitu. Jadi create project Laravel garis miring Laravel example app. Nah, ini nama projectnya. Kita akan langsung buat aja. Kita ke terminal. Oke, ini udah di www ya. Jadi kalau Laragon itu pakainya adalah www. Tapi kalau exam biasanya dia di htdocs, sama aja. Oke, nah kita akan langsung tulis tadi ya. Kita akan langsung tulis composer create project Laravel. Bisa aja sebenarnya langsung di copy saja, cuma biar kita hafal atau bisa terbiasa menulis komennya Laravel, sebaiknya ditulis manual. Oke, Laravel misalnya projectnya perpustakaan. Oke, ini kita jadi mengcreate projectnya lalu melakukan downloading plugin-plugin yang ada di Laravel. Nah, ini prosesnya tergantung dari kecepatan internet teman-teman ya. Nah, di sini tunggu aja sampai nanti muncul notif, lalu tinggal klik OK aja. Oke, nah ini udah selesai ya. Jadi kalau sudah ada info discovering package, ini udah down aman, tidak ada error. Lalu di sini juga sudah generate key, sudah successful.
Lalu untuk koneksi SQLite-nya warning. Karena apa? Karena kita pakainya nanti MySQL ya, bukan SQLite. Karena bawaannya Laravel untuk Laravel 11 itu SQLite. Jadi nanti kita perlu konfigurasi di environment-nya. Oke. Untuk sekarang projectnya sudah terbuat ya. Kita akan masuk ke codingannya, ke file projectnya. Kita akan masuk cd perpustakaan ini tadi ya, perpustakaan. Oke, udah masuk. Untuk membuka VS Code cukup dengan kode titik. Oke. Oke, ini adalah Visual Studio Code saya. Nah, di sini struktur foldernya lebih ringkas daripada Laravel 10. Contohnya, untuk routes di sini hanya ada web sama konsol saja. Biasanya ada API dan satunya saya lupa, ada 4 harusnya. Seperti itu. Jadi lebih ringkas daripada Laravel 10 atau bawah-bawahnya. Nah, hari ini untuk video ini kita akan buat satu tabel aja. Jadi cara dia untuk satu tabel buku misalkan. Jadi pertama kita harus setting dulu environmentnya. Nah, di line nomor 22 di sini dia masih pakai SQLite. Jadi kita ganti MySQL lalu kontrol garis miring. Nah, sudah. Untuk database-nya kita ganti juga perpustakaan. Untuk username-nya root, password-nya juga kosong sesuai dengan default-nya MySQL. Selanjutnya kalau sudah ini kita buat migration-nya sekalian. Nah, cara untuk membuat migration kita ke terminal. Nah, karena di sini saya pakainya Paragon ya, jadi saya harus pakai terminal di sini karena versi PHP-nya sudah berbeda. Tapi kalau masih sama dengan yang bawaannya Laragon, itu pakai terminal di sini bisa. Oke, jadi saya pakai ini bisa tambah terus bisa sih. Jadi saya pakai ini aja, kita minimize biar enak. Oke. Nah, di sini saya akan membuat migration beserta dengan modelnya langsung barengan. Oke, PHP artisan make model lalu namanya buku misalkan, kita pakai bahasa Inggris ya, book min m. Nah, min m ini maksudnya adalah beserta dengan migrationnya. Kenapa kok saya pakai cara ini? Karena lebih ringkas. Kalau pakai yang migration harus ada create books dan lain-lain. Nah, kalau pakai ini ringkas seperti ini. Klik enter. Nah, di sini sudah ada info. Kita sudah dibuatkan file di app model lalu book.php ini untuk modelnya. Nah, lalu untuk migrationnya, nah di sini ini ya. Tadi saya bilang harus buat create books. Nah, kalau pakai make model dia langsung terbuat di sini. Nah, untuk penamaan saya sarankan untuk menggunakan bahasa Inggris saja karena di Laravel itu dia akan otomatis menambahkan huruf S di belakangnya ya. Jadi lebih baik pakai bahasa Inggris biar lebih mudah dipahami. Terus untuk huruf besarnya, huruf di modelnya pakai huruf besar ya di sini ya. Jadi kalau pakai huruf kecil nanti dia nggak bisa baca. Nah, selanjutnya kita tinggal atur di migrationnya, books migration. Nah, di sini udah ada. Kalian fokus saja langsung di yang up. Jadi kalau yang up ini untuk mengirimkan struktur tabel yang ada. Jadi yang udah kalian rancang di sini akan dikirimkan ke database. Tapi kalau yang down ini adalah untuk menarik kembali migration yang sudah dikirim, jadi dihapus. Oke, ini ada kata drop ya, jadi dihapus tabel booksnya. Nah, nanti kita akan buktikan. Oke, kita akan buat dulu untuk books di sini. Kita pakai
ini aja. Oke, 3 aja cukup untuk cerut ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau udah bikin seperti ini, kita akan lakukan PHP artisan migrate. Nah, di sini ada warning, the database perpustakaan does not exist. Jadi karena database perpustakaan belum ada, Laravel minta persetujuan mau dibuatkan atau tidak. Oke, kita pilih yes saja. Nah, langsung dibuatkan migration atau tabel yang ada di migration ini ke database. Ya, jadi yang udah kita tulis di sini akan langsung terkirim ke database. Kita cek ya. Saya pakai SQL yuk. Oke. Nah, di sini kita cari perpustakaan. Kita cek tabelnya. Nah, books ada ya. Kita cek author. Nah, sama ya, ada title, author, sama years. Ini adalah struktur dari migration. Seperti itu. Nah, kalau sudah bikin migrationnya udah dimigrate, kalian langkah selanjutnya adalah ke modelnya. Posisinya ada di app, lalu models. Oke, di books. Nah, di sini tinggal kasih aja protected $fill label title author year. Jadi maksudnya adalah si model ini akan mengizinkan kalian untuk melakukan input data ke tabel book, atau di sini bisa kita tambahkan, ini opsional sih sebenarnya untuk yang tabel ya, yang penting nama tabelnya sama, tabel books. Nah, jadi pada tabel books lalu yang bisa diisi itu adalah title, author, sama years. Nah, tadi kan ada ID sama timestamp. ID sama timestamp ini otomatis, jadi dia tidak perlu kita isi melalui sebuah form seperti itu. Nah, kalau udah ini kita akan bikin controllernya, controller di sini. Nah, kita juga pakai terminal. Jadi kalau pakai Laravel itu nanti kita akan lebih banyak pakai PHP artisan make kayak gitu ya. PHP artisan make controller apa namanya, buku controller, book controller. Nah, ini untuk penamaannya, ini nama objeknya, lalu di sini ini nama controllernya, jadi biar lebih rapi dikasih ini. Oke, kita enter, successful ya. Nah, di HTTP controller dia akan muncul file baru bernama book controller. Nah, di sini ini masih kosong, dia langsung terbuat class-nya, tapi untuk metode-metodenya atau functionnya itu masih kosong. Nah, kita tadi kan udah buat aplikasinya ya, tapi belum kita running. Nah, coba kita running PHP artisan shop. Ini ya cara runningnya. Biar nanti kita tidak sering close, kita tambah aja konsolnya, bisa klik di sini, langsung klik saja. Bisa, kita bisa new console dialog, langsung start aja. Nanti dia akan ada dua, jadi satunya untuk server dengan link ini, misalkan kita klik, maka dia akan muncul ini. Oke, muncul seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari Laravel. Nah, pertanyaannya, dia kemana pada waktu pertama kali waktu dibuka itu linknya. Nah, kalau di Laravel itu ada yang namanya routes. Route itu adalah penunjuk arah, dia mau ke controller atau ke view ya, jadi dia menunjuk arah itu. Nah, filenya ada di mana? Ada di routes, lalu di web. Nah,
Yang dibaca pertama itu adalah yang ini. Jadi dia ketika link itu tanpa atribut apapun, atau nyebutnya kalau di dunia TKG itu root. Jadi kalau dia di halaman utama atau root, itu dia akan langsung ke halaman welcome. Welcome ini ada di mana? Ada di view, letaknya ada di resource sini ya, welcome.php. Kita nanti nggak akan pakai ini, kita akan buat sendiri. Jadi di sini di webnya kita akan buat sendiri route get book. Lalu di sini kita akan tuliskan controllernya books. Nah, untuk pemanggilan controller pastikan kalian pakai kontrol spasi. Biar apa? Biar otomatis tertambah di sini ya. Nanti di use-nya akan otomatis akan menambahkan ini. Kalian klik enter. Nah, otomatis dia akan menambahkan ini. Book controllernya akan langsung report. Lalu deklarasi bahwa ini kelas. Kita panggil metode index, function index. Terus di sini kita namai rootnya jadi books index, seperti ini aja. Oke. Nah, books index. Jadi kan ini rootnya get, metodenya rootnya dengan metode get. Lalu URL-nya book. Jadi misalkan kita tambahkan di sini book, harusnya dia masih not found. Book. Nah, not found. Oh, gak ada S-nya. Oke. Nah, dia akan internal server error karena dia tidak menemukan controller dengan function index. Oke, jadi kita perlu menambahkan. Nah, di controller ini kita tambahkan, caranya adalah gampang aja, public function index. Nah, return view index. Nah, return view index ini, view-nya kan belum kita buat ya. Jadi kita akan buat dulu di view, klik kanan, new folder, book. Oke, terus index .blade.php. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tulis dulu kalimat sakral pemrograman hello world. Oke. Apakah dia akan meload ini? Kita akan refresh ya. Oke, udah muncul ya hello world. Artinya tadi routing ke controller itu sudah berhasil, tidak ada gagalnya, jadi udah berhasil. Selanjutnya di sini kita akan membuat CRUD sederhana. Saya akan pakai bootstrap sederhana aja. Kita buka bootstrap. Oke, kita langsung ke dokumentasi. Nah, kita pakai yang example di sini aja. Started, quick started, yang ini aja, yang bawah. Oke, nah, seperti ini. Kita di sini akan membuat judul, misalkan data buku. Pakai H3 aja, data buku. Terus di sini ada, nanti ada tabel. Tahun terbit ya tadi ya, tahun. Oke, lalu ini penutupnya head, body. Nah, for each nya ini nggak usah dulu, kita pakaikan tr gitu aja, kita kasih tr gitu aja buat data dummy dulu ya, seperti ini. Nah, oke, kita cek tampilannya bagaimana. Nah, udah seperti ini.
Biar tidak terlalu mojok, kita kasih div container. Oke, kita pindah, kita rapikan. Oke, ini udah di tengah ya. Nah, selanjutnya kita akan buat form untuk menambahkan data agar dia bisa masuk ke database. Kita buat formnya dulu. Kita akan klik kanan di book, new file, lalu create.blade.php. Jadi create.blade.php. Kita akan kopas saja dari sini, kita kopas, lalu dihapus saja untuk H1 sampai tabelnya. Kita nggak perlu itu. Jadi di sini kita akan tambah data buku. Nah, seperti ini. Ada judul, pengarang, sama tahun terbitnya, lalu button submit. Nah, untuk rows-nya itu ada baru bookstore, padahal kita belum buat, jadi nanti kita harus buat. Lalu metodenya pakai post, jadi untuk root-nya nanti metodenya juga post. Lalu CSRF di sini untuk keamanan formnya agar terhindar dari hacking untuk SQL injection dengan metode SQL injection. Nah, oke, sudah seperti ini. Lalu di indeks ini kita kasih link agar dia bisa masuk ke form tadi. Misalkan di bawahnya data buku, kita kasih button biar ada. Nah, ini oke, seperti ini. Jadi A dengan tipenya button, lalu class ini untuk tampilannya biar lebih rapi, warnanya biru, lalu tulisannya tambah. Lalu untuk rows-nya book grid. Nah, ada dua jadi ya, book grid sama store. Nah, kita tambahkan di sini. Oke, kita tambahkan rows. Oke, sama seperti atasnya, cuma ini nanti beda apa namanya, beda class, namanya grid. Book.grid. Sudah. Lalu untuk store-nya rows get book store. Oke. Nah, ini harusnya pakai post karena dia mengirimkan data, jadi pakainya post. Oke, sudah kita tambahkan semua, kita refresh. Nah, ini udah muncul tambah buku, kita klik. Nah, call undefined controller grid, belum kita buat function untuk grid di controllernya, jadi kita buat dulu public grid return view book grid. Nah, sudah. Jadi yang perlu ditulis ini ya, dia mengarah ke book grid. Kita refresh lagi. Nah, dia udah muncul di sini. Nah, sekarang kita coba tulis judulnya, misalkan Naruto, pengarangnya Masashi Kishimoto, tahun 1998, misalkan seperti ini. Kita submit. Nah, dia juga sama mencari function store, jadi pastikan bahwa di controller itu sudah terbuat functionnya. Nah, kalau store atau mengirimkan sebuah data untuk disimpan, itu pasti akan tersimpan di request ya. Ingat, dia akan tersimpan di request.
meskipun functionnya beda, kalian buat sendiri misalkan. Kalau story ini udah bawaan Laravel sih, jadi sama aja, pasti semuanya kesimpan di request. Oke, seperti ini. Terus kita coba cek dd request all, dd request saja, request biar tahu isinya dari mana. Dollar request, kita dd daidam ya artinya. Jadi semuanya itu ada di request ini ya, semua data ada di sini. Kita bisa tambahkan, nah bener kan, datanya ada di sini. Nah, CSRF itu hasilnya adalah token. Jadi kalau mau memasukkan data ini harus tokennya harus match dengan keamanannya Laravel. Oke, kalau sudah seperti ini nggak perlu dikembali, kalian langsung lanjutkan aja ngodingnya. Misalkan di sini kalian punya validasi, jadi judulnya harus terisi pakai fitur validate. Detail required harus diisi, author required harus diisi, lalu year juga required. Misalkan untuk sederhananya seperti ini dulu. Nah, kalau sudah bisa tervalidasi, dia akan menyimpan di sebuah model tadi untuk terhubung dengan database. Kita panggil modelnya, kita panggil book, lalu creator ya, bukan created tapi creator. Nah, hasil validasinya akan disimpan. Nah, kita akan kembali ke routes book index. Jadi setelah melakukan create validasi, maka dia akan melakukan redirect ke routes book index. Oke, kita akan refresh. Oke, dia udah kembali ke sini. Jadi sepertinya sudah berhasil karena di sini belum kita kasih if else, gagal atau berhasilnya nanti itu. Oke, kita fokus dulu ke bisa tambah atau belum. Oke, kita cek langsung di database-nya aja kalau gitu. Open tabel. Nah, ini udah masuk ya. Naruto, Masashi Kishimoto, Masashi 98. Oke. Nah, update sama create-nya udah terisi, ID juga udah terisi. Nah, selanjutnya kita tinggal tampilkan aja ke tabel ini. Caranya bagaimana? Kita ke index. Kita panggil model lagi. Jadi pokoknya kalau model, kalau kita butuh data dari database, kita perlu memanggil model. Kalau kita perlu nyimpan data ke database, juga perlu mengambil model, gitu ya. Jadi model itu sebagai penjembatan kita dengan si database, seperti itu. Untuk memanggil data, kita cukup dengan book all. Jadi kita panggil modelnya, lalu all. All ini adalah memanggil semua data secara langsung. Nah, nanti ada cara yang kita bisa mecah-mecah dengan paginate, tapi nanti. Nah, selanjutnya kalau udah terpisah seperti ini, books ini bisa kita kirim ke view. Caranya kita masukkan ke sini, compact. Nah, penamaannya harus sama meskipun tidak ada variabelnya. Dolarnya itu tidak ada, tidak diperlukan. Nah, setelah seperti ini udah dikirim ke view, jadi kita langsung ke indeksnya, kita panggil. Makanya tadi kenapa nggak langsung pakai for each di sini, biar tahu alurnya. Nah, for each book title author year. Nah, for each kalau di Laravel kalian tidak perlu pakai pembuka PHP yang kurang dari tanda tanya lain-lain itu. Kalian perlu hanya menggunakan yield add atau nyebut kerennya yield. Ini tidak hanya for each, tapi if juga bisa, PHP juga bisa. Pokoknya function-function yang terkenal atau yang sering dipakai itu bisa menggunakan yield ya. Oke, kita nanti akan belajar lebih dalam tentang yield itu. Selanjutnya di sini ada loop iteration. Jadi kita tidak perlu menambahkan i++ kayak gitu, udah nggak perlu, kita pakai iteration. Jadi manggil dari indeksnya perulangan ini. Oke, kita akan refresh.
Nah, udah muncul ya. Nah, ini pastikan bahwa title, author, years ini harus sama dengan nama kolomnya. Kalau tidak sama, dia tidak akan muncul. Misalkan ya, year-nya R-nya 2. Coba, nah tahunnya tidak muncul. Dia tidak mengeluarkan error, cuma dia nggak muncul datanya. Seperti itu. Oke. Nah, create sudah berhasil. Kita tinggal membuat edit dan delete. Jadi create sama read sudah berhasil. Nah, kita tambahkan satu kolom lagi, th aksi action. Nah, di sini kita tambahkan td. Oke, edit. Aduh. Oke, kita perlu edit sama delete. Form root destroy. Ini kita refresh dulu, misalkan tampilannya seperti apa. Oh, edit sama delete belum. Ini ya, route book edit not definite. Jadi book edit belum terdefinisikan. Kita perlu mendefinisikan dulu nanti. Kita definisikan dulu routes-nya tadi. Kita perlu dua routes di sini. Book edit sama book destroy. Kita akan buat di sini routes. Nah, untuk yang edit, karena itu mengambil data atau mengirimkan data dengan parameter ya. Saya cek lagi. Nah, ini adalah parameter. Jadi dia bukan get yang seperti pertama yang hanya mengirimkan permintaan data, tapi kalau yang ini dia ada syaratnya, ada parameternya. ID-nya harus yang ini kayak gitu. Kalau yang atas, yang mana ya? Yang indeks tadi ya, itu kan juga mengambil data. Yang ini. Nah, ini kan juga get ya. Ini tidak ngambil apa, tidak ada parameternya. Nah, kalau ada parameternya bagaimana? Kalau ada parameternya, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, book edit, lalu ada dolar kurung kurawal edit. Nah, ini biasanya ada di tengah. Nah, seperti ini. Sebenarnya di belakang pun bisa, cuma nanti tabrakan pada waktu kita buat route update. Jadi nanti ada lagi. Nah, kita buat seperti ini. Lalu yang post yang delete itu kan ada metode postnya, tapi di sini juga ada metode delete. Nah, kita pakai yang mana? Pakai yang ini ya, karena ini yang jadi acuan si Laravelnya. Kalau yang ini hanya sebagai penanda bahwa dia mengirimkan data melalui metode post. Tapi kalau di routes kita pakai metode yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi routes. Route delete seperti ini. Book ID destroy, book destroy, seperti itu. Oke, kita refresh, harusnya sih nggak error. Nah, ada. Nah, biar tidak saling tumpang tindih seperti ini, untuk tampilannya hanya silahkan dimasukkan ke dalam formnya destroy. Ini nggak masalah karena tidak bertipe submit. Nah, kalau seperti itu dia akan sejajar, lebih rapi. Nah, kan tadi kita udah buat rootsnya. Langkah selanjutnya adalah bikin controllernya, bikin function di controller, book controller maksud saya. Oke, kita bikin yang edit. Nah, ini udah muncul. Nah, jelasin di sini kita butuh dengan database lagi kita akan memanggil namanya model book. Kita dengan find ID. Find itu seperti kalau di query SQL itu where, ada where-nya. Jadi dia kalau find langsung membandingkan dengan ID-nya ya, dengan ID yang ini otomatis. Tapi nanti bisa aja pakai where
lalu dituliskan kolom mana yang mau dibandingkan, sama aja. Lalu di sini ngirimin data, kalau yang pertama pakai S karena datanya banyak, kalau yang ini tidak pakai S karena datanya cuma satu. Oke, paham ya? Oke, kita akan klik edit di sini. Oke, nah view-nya belum terbuat atau tidak ada. Kita akan buat dulu. Untuk book, new file, edit.clear.php. Nah, ini formnya hampir sama dengan create. Kita copy aja dari create. Nah, ini diganti update data buku. Oke, nah terus di sininya rows-nya kita ganti update. Nah, terus tambahkan juga parameter ID. Oke, seperti itu. Selanjutnya di metodenya, kalau update itu pakainya put. Nah, selanjutnya bagaimana untuk memasukkan data lama ke form yang baru? Caranya cukup mudah dengan menggunakan value book title. Jadi yang dari controller tadi kita panggil aja langsung. Kalau datanya satu bisa seperti itu, tapi kalau datanya banyak itu harus menggunakan for each. Oke, seperti ini kita kasih update gitu aja. Nah, terus di rows-nya kita sesuaikan dengan book update. Nah, ini harus sebisa mungkin taruh di atas ya, di atasnya edit, biar tidak tabrakan nanti. Biasanya soalnya tabrakan. Kita pakai put. Nah, seperti ini. Kenapa saya bilang tabrakan? Karena di sini udah URL-nya di sini udah sama. Nah, oke. Jadi kalau putnya belakangan, nanti takut saya dia akan manggil yang ini. Tuh. Jadi sebisa mungkin taruh di atasnya yang edit, yang get. Oke. Seperti itu kita akan klik. Nah, datanya udah muncul ya. Jadi update buku judulnya Naruto, misalkan Naruto Shippuden. Oke, kita update. Apa yang akan terjadi? Call undefined book controller update. Function update belum ada, kita buat public function request. Nah, ini baru lagi. Jadi kalau kita mengupdate itu kan ngirimin data nih, jadi harus ada request, lalu dia juga punya parameter. Jadi ada dua parameter di sini, request sama ID. Langkahnya untuk melakukan update, lagi-lagi kita manggil model, kita cari dulu datanya itu, data yang lama dengan alamatnya ID. Kalau sudah ketemu, kita akan gunakan function update di sini. Ini beda ya dengan yang atas ini. Ini ada sendiri alamatnya, tujuannya. Ini fungsinya Laravel. Nah, apa yang diupdate? Yang diupdate adalah yang ada di request tadi, yang all semuanya. Atau bisa juga kita pakai validasi ini juga, misalkan seperti ini, biar tidak bingung. Kita pakai validasi. Nah, setelah diupdate, maka dia akan kembali ke indeks. Kita coba reload. Oke, ini udah ya, Naruto Shippuden. Kita coba lagi, misalkan tahunnya tak ganti 2008, update. Nah, udah ganti ya, mudah kan? Udah, kalau di Laravel itu semakin cepat pekerjaan kita. Nah, terakhir kita bikin delete. Tadi kita sudah buat rows-nya, udah buat view-nya, view maksudnya ini ya. Nah, kita coba klik delete. Klik. Nah, di sini muncul seperti tadi, function destroy belum ada. Kita buat lagi. Klik function destroy. Nah, sama seperti update, cuma bedanya dia tidak mengirimkan request
ya. Jadi dia tinggal mencari saja langsung di delete seperti itu, lalu dia akan kembali ke book index. Kita akan refresh, apakah dia akan hilang? Nah, udah hilang ya. Misalkan kita tambah lagi buku coding Laravel pengarang Abdul Aziz tahun 2024. Nah, udah ya. Jadi seperti itu. Untuk CRU di Laravel sangat-sangat gampang sekali. Lebih ringkas daripada kalian mengoding pakai native. Jadi tidak struktur. Belum OOP, belum mudah untuk digunakan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk langkah-langkah CRUD menggunakan Laravel. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.